Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang rencana usaha kami dengan nama UK Brief atau UK Brief. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarisa Pandiawarastri. Perkenalkan, nama saya Tanti Aulia. Saya Salizatul Latifah. Perkenalkan, nama saya Sinta Alia. Bagian pertama adalah definisi usaha. Jadi, UK Brave adalah sebuah agensi yang menyediakan pelayanan bimbingan belajar untuk bahasa Inggris, terutama bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang yang ingin lolos dalam tes wajib UKBING. Kami membangun sistem yang memudahkan mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris dengan tutor yang sudah kami seleksi dan standarisasi kemampuannya. Tutor-tutor tidak hanya menguasai materi secara mendalam, tetapi juga terampil dalam menyampaikan pelajaran dengan metode yang efektif, mampu mengelola kelas dengan baik, dan beradaptasi sesuai gaya belajar mahasiswa. Kami sebagai agensi bertugas mengelola penjadwalan, menjaga kualitas pengajaran melalui quality control, serta menangani pemasaran agar layanan ini dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa yang membutuhkan. Dengan fokus pembagian peran ini, tutor dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada pengajaran, sementara kami memastikan semua aspek operasional berjalan dengan lancar. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal dan membantu mahasiswa Universitas Negeri Malang sukses dalam tes UKBING. Bagian yang kedua adalah tujuan usaha. Tujuan pertama kami adalah untuk membantu mahasiswa Universitas Negeri Malang agar dapat lulus tes wajib UKBING dengan skor minimal sesuai persyaratan, yaitu 425 untuk jurusan non-bahasa Inggris dan 450 untuk jurusan bahasa Inggris. Kami menyadari masih banyak mahasiswa, baik yang baru maupun yang sudah lama, yang belum berhasil melewati passing grade ini. Bahkan, ada yang telah mencoba berkali-kali sampai 2-8 kali tes, namun gagal karena kurangnya persiapan pembelajaran yang tepat. Tujuan yang kedua adalah memberikan bimbingan melalui tutor yang sudah terstandar, yang tidak hanya mahir dalam bahasa Inggris, tapi juga sudah teruji kemampuan dan metode pengajarannya. Tutor-tutor ini siap memberikan arahan yang efektif dan sesuai dengan pola tes yang digunakan di UKBING, yang sebenarnya cukup mirip dengan tes TOEFL ITP, dan soal-soalnya juga mudah didapat dan diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Tujuan yang ketiga yaitu kami ingin mempermudah akses mahasiswa Universitas Negeri Malang untuk menemukan tutor yang tepat dan berkualitas tanpa harus bingung mencari sendiri. Layanan kami terbuka untuk seluruh mahasiswa di berbagai jurusan, tidak hanya yang baru masuk universitas, tetapi juga mereka yang mengalami kendala dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris untuk lulus UKBING. Dengan demikian, kami berupaya membantu meningkatkan peluang keberhasilan mahasiswa melalui pendekatan pembelajaran yang terstruktur dan dukungan tutor yang profesional. Selanjutnya adalah Minimum Viable Product atau MVP. Strategi utama kami untuk menarik calon pelanggan adalah dengan menawarkan English Proficiency Test secara gratis. Tes ini memungkinkan calon pelanggan untuk mengetahui tingkat kemampuan bahasa Inggris mereka secara akurat. Dari hasil tes tersebut, kami bisa membantu mereka memilih program bimbingan yang paling sesuai dengan kebutuhan, juga level bahasa Inggris masing-masing. Selain itu, kami juga menyediakan program uji coba kelas gratis selama 2 kali pertemuan bagi pelanggan yang berminat, sehingga mereka bisa merasakan langsung kualitas pengajaran sebelum memutuskan untuk bergabung dalam layanan agensi kami. Melalui usaha ini, kesempatan kami terbuka luas bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang yang menghadapi kesulitan dalam menyiapkan diri untuk ujian kompetensi berbahasa Inggris atau yang sering kita sebut sebagai UPING, serta mahasiswa baru sastra Inggris yang ingin memperdalam ilmu demi mencapai kategori kelulusan dalam intensive course mereka. Tutor-tutor yang kami sediakan sudah melalui proses seleksi dan lulus dalam tes kemampuan dengan standar verifikasi kami, sehingga kualitas bimbingan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya memberikan solusi belajar yang terukur dan terarah, tetapi juga membangun kepercayaan calon pelanggan melalui layanan awal yang bersifat gratis dan tanpa resiko, sehingga mereka merasa yakin untuk melanjutkan ke tahap bimbingan lebih intensif bersama tutor terpilih kami. Saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT untuk usaha UK Brave kami. UK Brave sendiri adalah sebuah inisiatif bimbingan belajar yang berfokus pada kebutuhan spesifik di lingkungan Universitas Negeri Malang. Seperti yang kita tahu, seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang diwajibkan untuk lulus ujian UKBING. Ini adalah pasar yang sudah pasti
dan terikat oleh kebijakan universitas. Nah, masalahnya banyak mahasiswa kesulitan mencapai standar kelulusan dan minimnya akses ke bahan ajar yang relevan pada UPIN menciptakan demand yang sangat besar di jangkauan pasar ini. Ini adalah alasan utama keberadaan UK Brave kami. UK Brave kami memiliki beberapa keunggulan utama yang membedakannya dari kompetitor lain. Yang pertama, kami memiliki fokus pasar yang tajam. Kami secara spesifik menargetkan kesulitan mahasiswa UM dalam lulus UPIN, bukan sekedar kursus bahasa Inggris umum biasa. Kedua, kami memiliki sistem yang terstandarisasi. Ini memastikan penguasaan materi yang baik dari tutor, kontrol kualitas ajar, dan kemampuan adopsi berbagai gaya belajar. Yang ketiga yakni strategi minimum viable product atau MVP kami sangat efektif menarik pelanggan. Kami menawarkan English Proficiency Test, 2 kali pertemuan percobaan gratis, dan diskon. Ini membuat calon pelanggan lebih mudah untuk membuat keputusan. Yang terakhir, UK Brave kami beroperasi sebagai agensi bimbingan. Ini berarti kami mengurus penjadwalan, kontrol kualitas, dan pemasaran. Tutor bisa fokus 100% pada mengajar, sementara kami memperkuat branding dan sebaran pasar di sekitar kampus. Selanjutnya mengenai weaknesses, sebagaimana inisiatif yang baru tumbuh, kami menghadapi tantangan internal atau weaknesses. Kelemahan terbesar kami adalah kapasitas dan skalabilitas terbatas. Karena dikelola oleh mahasiswa, skala operasi kami kecil dan sangat bergantung pada ketersediaan dan waktu para tutor mahasiswa. Hal ini berujung pada masalah kedua, yakni konsistensi kualitas. Karena tingkat pemahaman calon pelanggan bervariasi dan cara pengajaran tutor juga bisa beragam, menjaga konsistensi kualitas pengajaran di seluruh kelas menjadi tantangan yang berkelanjutan bagi UK Brave kami. Selanjutnya yakni mengenai opportunities. Terlepas dari kelemahan internal, lingkungan eksternal menawarkan peluang yang sangat besar, sekaligus menjadi opportunities bagi UK Brave kami. Pertama, pasar wajib yang diciptakan oleh kebijakan universitas adalah landasan yang kuat. Kami bisa memanfaatkan demand besar ini untuk ekspansi atau pendanaan. Kedua, kami memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk. Kami dapat membuat dan mendistribusikan bahan ajar UPI-nya relevan dan menjadikan UKBRAV tidak hanya penyedia jasa tetapi juga sumber daya utama. Ketiga, Universitas Negeri Malang memiliki banyak mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Ini adalah kolom rekrutmen alami bagi kami untuk memperluas tim tutor, mengatasi masalah skalabilitas kami, dan membantu lebih banyak mahasiswa. Selanjutnya yakni mengenai threats. Kami menghadapi kompetisi berat dari lembaga besar seperti IF atau LIA yang bisa saja membuat program persiapan ujian yang serupa. Ada pula ancaman institusional seperti jika universitas memutuskan untuk membuat program bimbingan internal yang wajib, jangkauan pasar kami kemungkinan akan berkurang. Yang selanjutnya yakni disrupsi digital. Ketersediaan materi belajar gratis dan murah secara online juga menjadi saingan bagi layanan berbayar kami. Terakhir, yakni perubahan kebijakan UKBIN oleh universitas. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini, UK Brave dapat merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan, terutama dengan fokus pada standarisasi dan skalabilitas. Selanjutnya yakni pembahasan mengenai anggaran dasar. Sebagaimana yang bisa dilihat di media presentasi, pada pendanaan awal usaha kami menggunakan sistem pendanaan mandiri secara kolektif dengan rincian kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, biaya marketing seperti membuat brosur atau banner untuk promosi lowongan tutor dan pelanggan dengan anggaran sebesar Rp250.000. Yang kedua yakni biaya operasional seperti mencetak modul, budget untuk internet, dan lain sebagainya sebesar Rp250.000. Yang ketiga yakni workshop untuk para tutor sebesar Rp300.000. Nah, jika di total seluruh anggaran adalah sejumlah Rp800.000 dan dibagi 4 orang pendiri usaha. Jadi setiap pendiri usaha UK Brave
memberikan dana sejumlah Rp200.000. Oke, jadi untuk strategi pemasaran kita itu ada 3. Yang pertama itu ada social media campaign, promosi yang dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, dengan mengunggah informasi seputar kegiatan, layanan, dan penawaran produk wirausaha. Yang kedua itu ada on-site promotion, promosi yang dilakukan dengan membagikan brosur dan menyampaikan informasi seputar kegiatan, layanan, dan penawaran produk wirausaha. Yang terakhir ada post-event engagement atau menyebarkan pesan broadcast mengenai penawaran uji coba setelah berkegiatan free English proficiency test. So, yang ketiga ini tuh kita lakuin tuh setiap ada tahapan yang udah diselenggarain di timeline, yang udah dilakuin di timeline. Jadi, misalnya kita lagi ada lowongan kerja, terus juga ada cari customer untuk free trial, sama ada cari customer yang kalau nanti bisnis sudah berjalan, itu kita bakal ngelakuin promosi di 3 tempat atau di 3 cara ini. Jadi ada social media, on-site, and post-event. Untuk modal usahanya sendiri, itu didapatkan dari hasil pendanaan mandiri secara kolektif oleh para pendiri usaha, masing-masing 200.000. Dilakukan secara kolektif agar setiap pendiri memiliki kontrol penuh dan juga disiplin. Dipilih 200.000 karena total modal kita adalah 800.000 dan kita bagi 4 sama rata 200.000. Untuk timeline-nya sendiri ini adalah gambaran kasar dari hal-hal yang akan kami lakukan untuk UKBREF ini. Jadi yang pertama itu ada 1-14 Desember 2025, itu sekitaran 2 minggu untuk pengumpulan modul materi TOEFL ITP. Jadi nanti akan ada pembekalan kepada para workers di workshop. Jadi nanti modul materi yang sudah kami kumpulkan itu akan kami share juga ke para tutor untuk nanti mereka buatkan tes ke para muridnya nanti. Terus yang kedua ada 15-22 Desember 2025, yaitu persiapan pembukaan lowongan pekerjaan. Nanti itu pengeditan poster, terus juga requirements, terus sama script atau teknis wawancara itu akan disusun di seminggu 15-22 Desember itu. Terus yang ketiga ada 23 Desember sampai 23 Januari 2026. Jadi di sini ada pencarian dan penyeleksian. Jadi ini lowongan pekerjaan itu dibuka. Nah, penyebaran flyer ini itu bisa di area Fakultas Sastra dan mempromosikan informasi ke mahasiswa Departemen Sastra Inggris. Jadi bisa pakai flyer yang ditempel di area gedung D atau gedung C9 dan juga promosi melalui sosial media ke mahasiswa-mahasiswa Departemen Sastra Inggris, entah secara lisan maupun digital. Terus yang keempat itu ada di tanggal 24 Januari 2026, yaitu itu adalah Workers Workshop atau pembekalan mengenai sistem pembelajaran dan sistem administrasi dari UKBREF sendiri. Jadi di sebulan yang ketiga itu, 23 Desember sampai 23 Januari, itu juga sudah ada pengumuman dan penginformasian tanggal 24 Januari untuk workshop. Jadi nanti di workshop tersebut kita akan ngasih tahu bagaimana sistemasi penggajian atau sistemasi kerja dari UKBREF sendiri. Nah, untuk 25-31 Januari itu ada workers training. Jadi itu sekitaran 1 minggu, yaitu pelatihan dasar atau uji coba praktek pengajaran oleh tutor sekaligus sarana promosi kepada calon pelanggan. Jadi nanti di jendela waktu tersebut juga kami akan mencari customer yang willing to free trial di seminggu itu. Jadi 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, jadi mereka get 2 free trials untuk tutornya sendiri. Terus jadi tutornya dapat pengalaman dan yang customer itu dapat free trials. Dan yang keenam itu ada 1-28 Februari promosi usaha kepada calon pelanggan. Sebenarnya ini juga promosinya itu nggak 1 bulan aja, karena selesai 28 Februari pun kami mungkin masih melaksanakan promosi usaha juga. Tapi untuk disamakan dengan pencarian tutor, kami taruh di 28 hari atau menyesuaikan habisnya bulan Februari gitu. Tapi nanti pasti ada perpanjangan promosi untuk mencari pelanggan
atau timeline yang ke-6 ini, tapi masih belum ditentukan juga. Baik, saya akan menjelaskan tentang target pasar dari usaha Ukabref ini. Eh, Target pasar dari Ukabref ini sendiri kami tujukan kepada mahasiswa di Universitas Negeri Malang yang ingin atau akan mengambil ujian kompetensi bahasa Inggris ataupun UKBING. Dan Ukabref ini tidak terbatas hanya untuk mahasiswa dari Departemen Sastra Inggris ataupun dari Fakultas Sastra saja, tetapi kami juga menerima dari mahasiswa dari seluruh program studi ataupun fakultas yang ada di Universitas Negeri Malang yang mungkin merasa kesulitan dan ingin mempersiapkan ataupun memantapkan kemampuan bahasa Inggris mereka sebelum mengambil ujian kompetensi bahasa Inggris atau KBI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan laba dari usaha Ukabref ini. Untuk pemasukan di dalam bulan pertama itu kami menghitung dengan estimasi harga 1 kali pertemuannya 50.000, dengan perkiraan karyawan atau tutor sekitar 4 orang, dan masing-masing akan memegang 1 pelanggan sehingga total pelanggan bisa diasumsikan sebanyak 4 orang. Kemudian kegiatan kelas Ukabref ini akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu sehingga dengan bisa kami asumsikan dalam 1 bulan pertama dengan total 8 kali pertemuan kami akan mendapatkan pemasukan kotor sebesar Rp1.600.000. Lalu untuk pengeluaran kami sendiri dalam bulan pertama itu seperti yang sudah dijelaskan, dalam anggaran dasar modal awal yang kami keluarkan itu sebesar Rp800.000 dan untuk pengeluaran lainnya yaitu untuk gaji karyawan atau tutor dari kami sendiri yang akan diberikan setiap bulannya yaitu sebesar Rp160.000 per orang sehingga untuk total pengeluaran gajinya dengan jumlah tutor 4 orang yaitu sebesar Rp640.000 per bulannya. Jadi untuk estimasi pengeluaran dari bulan pertama yaitu sekitar Rp1.440.000 itu sudah termasuk untuk menutup modal awal dan profit bersih atau laba bersih yang kami dapatkan dalam bulan pertama itu sekitar Rp160.000. Lalu untuk di bulan kedua dan seterusnya pengeluaran hanya akan terpotong oleh gaji karyawan atau tutor sehingga estimasi laba bersih yang kami dapatkan yaitu sekitar Rp960.000 per bulannya.